Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur hari ini Tuhan masih memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini terambil dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ke-38 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan ayatnya yang pertama. Membuat mezbah korban bakaran. Dibuatnyalah mezbah korban bakaran itu dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, 4 persegi tetapi 3 hasta tingginya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, satu kali anak saya bertanya ya, si Vano itu usianya masih 3 tahun, dia bertanya, dia belum tahu. Dia bertanya demikian, "Pak, kenapa toh Yesus harus menebus kita?" Begitu. Ya, di usianya dia bertanya demikian memang cukup unik menurut saya karena dia sudah berpikir ke arah situ begitu ya. Tapi hal ini perlu dijawab begitu. Nah, kemudian saya memang memberikan jawaban kepada dia kenapa Yesus menebus kita orang yang berdosa. Nah, saat itu saya mulai menceritakan tentang seandainya, saya bilang sama si Vano, seandainya ya, Vano itu kan pergi ya ke salah satu rumah, saya sebutkan rumah si A misalnya. Nah, kemudian si Vano itu nyenggol barangnya. Kemudian barang hiasan itu pecah. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, mau nggak mau, papa atau mama harus mengganti, bukan? Iya sih, karena Vano sudah memecahkan. Nah, itulah kira-kira Vano gambarannya kenapa Tuhan harus menebus kita. Nah, kita itu kan bersalah, kita itu kan berdosa. Nah, kita sendiri sebenarnya tidak bisa untuk menghapus itu. Nah, akhirnya Tuhanlah yang menghapus dosa kesalahan kita. Nah, seperti misalnya Vano buat kesalahan, ya kan? Vano nggak bisa nih mengganti itu semua. Akhirnya papa atau mama yang menggantikannya. Nah, begitu ya Vano. Oh gitu ya, kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, jadi sebenarnya pada saat kita jatuh di dalam dosa, kita mendapatkan keselamatan, itu enggak gratis. Ya, saya katakan itu tidak gratis. Kenapa? Karena ada yang membayarkannya. Karena ada orang yang menggantikannya, ya. Itulah kasih karunia yang Tuhan berikan. Memang keselamatan dalam tanda petik diberikan gratis kepada kita. Karena itu satu pemberian yang cuma-cuma. Tetapi untuk memperoleh itu ada yang dikorbankan. Yaitu Tuhan Yesus. Ya. Nah, pada zaman perjanjian lama ini belum ada. Ya, konsepnya pada saat itu masih pemberian korban ya. Masih seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi misalnya orang berbuat dosa apa begitu ya. Nanti mereka akan memberikan persembahan kurban ya. Sehingga diadakanlah mezbah korban bakaran. Nah, untuk apa? Yaitu tadi, untuk menebus dosa atau kesalahan seseorang di hadapan Tuhan melalui persembahan korban. Ya, akhirnya dalam gambarannya orang itu bisa dibebaskan dari dosanya, tetapi harus ada yang dikorbankan. Nah, setiap kali melakukan demikian, ya ini tadi ada korban lagi. Sehingga konsep persembahan kurban itu kita dalam perjanjian lama memang ada ya. Jadi dilakukan karena apa? Untuk mengganti hukuman konsekuensi yang seharusnya diterima oleh orang yang melakukannya. Ya, tetapi karena ada itu ya langsung. Ya, di dalam perjanjian lama sangat banyak sekali contoh-contoh persembahan korban ya. Bahkan ketika
Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu kan sudah langsung ada korban itu, ya. Untuk menutupi badan mereka mau nggak mau binatang itu dipotong, ya, diambil kulitnya. Zaman dulu masih pakai kulit binatang begitu untuk menutupkannya. Ada yang dikorbankan untuk menutupi dosa daripada manusia itu. Nah, kita bersyukur kita menikmati kemurahan Tuhan di mana Yesus menggantikan kita sebagai orang yang berdosa. Nah, menarik memang di dalam perjanjian baru itu ada kata tetelestai. Artinya sudah selesai. Selesai dalam pengertian apa? Selesai, memang tugas Tuhan sudah selesai. Yang kedua adalah selesai dalam pengertian dosa-dosa kita itu sudah diselesaikan. Dosa yang pernah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, bahkan ya yang akan kita lakukan. Wah, ini sesuatu yang memang luar biasa. Tetapi bukan berarti begini Bapak Ibu Saudara. Oh, berarti Tuhan sudah ampuni semuanya dong. Kalau begitu saya bebas dong berbuat dosa. Enggak juga. Justru di sini nih pertanyaannya muncul. Benarkah kita adalah orang yang mendapat kasih karunia itu? Kenapa? Karena pasti seharusnya orang yang mendapat kasih karunia itu sadar diri, ya. Dengan sadar diri, kita sebagai orang yang berdosa yang kemudian diselamatkan oleh Allah, ketika kita menyadari diri kita, maka kita akan menjadi orang yang tahu diri. Oh iya, saya orang berdosa, saya diselamatkan oleh karena anugerah, nggak mungkinlah saya itu menyakiti hati Tuhan lagi. Ya, jadi konsep kita tidak berbuat dosa, kita tidak melakukan dosa bukan karena sebenarnya takut hukuman, tetapi karena rasa cinta saya kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan saya. Sama kayak misalnya kita dengan pasangan kita kayak dengan keluarga kita. Semua karena kita mencintai mereka. Kita tidak lakukan ini, kita tidak lakukan itu. Kenapa? Karena kita mencintai keluarga kita menyayangi mereka. Nah, haruslah demikian juga ketika kita dengan Tuhan. Kita tidak melakukan dosa, kita tidak melakukan pelanggaran bukan karena kita takut hukuman, tetapi karena saya mencintai Tuhan. Nah, jadi luas ya ketika kita melihat misbah korban bakaran ini. Dulu memang ada yang menggantikannya yaitu hewan. Tapi dalam perjanjian baru jelas sekali Tuhan yang mengorbankan dirinya. Dan itu sifatnya satu untuk semua, satu dan selamanya. Ya, tetapi bukan berarti ini menjadi kesempatan kita suka-suka kita berbuat dosa. Ya, tentunya sebagai orang yang mendapat kasih karunia itu tadi ya, sadar diri dan tahu diri. Nah, kiranya setiap kita juga boleh menyadari nih untuk pengorbanan Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Bagaimana kita meresponi kesadaran diri kita? Ya, ayo kita sadar diri. Tuhan sudah berkorban untuk kita. Dia sudah mati buat kita. Mau nggak kita hidup? Ya, kita hidup ini ya bagi Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari saudara kita sadar diri kalau kita ini ada karena kemurahan Tuhan. Nah, yang kedua ya kita harus tahu diri lah. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah mendapat anugerah ya, kita sudah mendapatkan kemurahan Tuhan, ya sudahlah kita berikanlah seluruh hidup kita. Apa yang kita punya, Tuhan mau apa dari kita, ya kita berikan. Itu artinya kita tahu diri ya. Kita bisa menempatkan diri. Kalau Tuhan mau memakai kita untuk melayani, ya kita melayani. Kalau Tuhan mau memakai kita sebagai alatnya, ya kita jadi alatnya. Ingat kita itu ya cuman sebagai pemain figuran begitu ya. Tapi bukan berarti kita tidak berarti. Kita tetap berarti di mata Tuhan dan Tuhan mau kita tetap menjadi anak-anaknya yang dikasihinya. Ya Bapak Ibu Saudara ya, kita bersyukur ya untuk korban yang sudah Tuhan kerjakan. Tuhan, terima kasih Engkau mengajarkan pengorbanan kepada setiap kami hari ini. Kami bersyukur Engkau sudah berkorban, Engkau mati bagi kami. Biarlah kami hidup bagimu. Kami tahu dalam menjalani hidup ini tidak mudah karena ada begitu banyak tantangan. Tapi kami percaya Engkau akan menolong dan memampukan kami sehingga kami bisa melewatinya. Tolong kami untuk kami boleh sadar diri dan kami boleh tahu diri di dalam kami menjalani anugerah ini. Dan pimpin kami ya Tuhan untuk kami senantiasa hidup dalam kemurahan-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin mengalami pergumulan, apakah masalah keluarga, masalah pekerjaan, atau masalah dalam pribadinya. Kami berdoa kiranya Tuhan Kau boleh tolong, Engkau kuatkan mereka kami semua. Begitu juga jika ada di antara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sakit, kami berdoa Tuhan jamah pulihkan, Tuhan juga yang sembuhkan. Berkati kehidupan kami ya Tuhan hari ini, kami serahkan pimpin serta langkah kami. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memberkati kehidupan kita. Shalom.